Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kami melanjutkan video ini, kami akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian semua yang telah subscribe pada channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kami mohon bantuannya ya untuk subscribe akun channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam menyajikan berbagai hiburan, informasi yang berguna bagi kita semua. Nah, pasti kalian bosan kan ke tempat wisata yang itu-itu aja? Nah, cobain deh ke tempat wisata mata air yang telah kami rangkum di Kota Lampung ini. Yuk, satu-satu kita bahas. Yang pertama, Mata Air Sumber Agung Tanggamus. Tempat ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengetahui lokasinya. Sungai jernih yang dikelilingi kebun dan persawahan menambah keindahan tempat wisata yang satu ini. Dengan akses jalan yang lumayan bagus, memudahkan kalian nih untuk sampai ke lokasi. Setelah sampai ke lokasi, lanjut dengan berjalan kaki, kurang lebih 2 menit lah. Untuk kendaraan bisa kalian titipkan nih ke rumah warga. Tempat wisata ini tidak dipungut biaya, tetapi diwajibkan untuk menjaga kebersihan. Ingat guys, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Lokasi tepatnya berada di Desa Sumber Agung 1, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nah, setelah sampai di lokasi, kalian bisa nih langsung aja berenang di lokasi ini. Airnya sangat jernih dan segar pastinya, serta ditambah keindahan alam di sekitar yang memanjakan mata kalian. So, buat wisata untuk healing, ini sungguh direkomendasikan teman-teman. Yang kedua adalah Mata Air Waibiyah. Lokasi wisata yang sedang naik daun adalah Mata Air Waibiyah di Kota Lampung. Mata Air Waibiyah sendiri berada di Desa Canti, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi wisata ini mulai ramai dikunjungi karena mata airnya yang jernih serta berwarna kebiru-biruan, anti mainstream teman-teman. Bebatuan yang tersusun mengitari mata air makin menambah nilai plus dari lokasi wisata ini. Dari beberapa batu terdapat satu batu yang persis bentuknya seperti kura-kura. Di tempat objek wisata Lampung ini kita boleh berenang asalkan tidak memakai sabun atau sejenis deterjen demi menjaga kelestarian lingkungan. Ini pastinya dengan tujuan agar airnya tidak tercemar teman-teman. Mata air yang berada di tengah desa dan dekat dengan pemukiman warga ini memiliki air yang bersih dan jernih yang berasal dari Gunung Raja Basa. Bahkan karena kejernihannya, airnya bisa langsung diminum nih. Rute perjalanan menuju lokasi Mata Air Waibiyah ini adalah sekitar 2 jam dari Kota Bandar Lampung atau sekitar 30 menit dari Kota Kalianda. Kita bisa melewati jalan lintas menuju Desa Canti. Jika tidak terlalu paham wilayah Kalianda, sesampai di pasar Kalianda, bisa kok tanya-tanya ke warga sekitar arahan jalan menuju Desa Canti. Yang ketiga, Mata Air Waibeka. Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, selain populer dengan wisata pantainya, ternyata juga memiliki banyak tempat wisata air. Salah satunya adalah Waibeka. Nama Waibeka sendiri merupakan nama yang digunakan dari bahasa Lampung nih, yaitu Wai yang berarti air dan Beka yang berarti besar atau luas. Uniknya, mata air ini tidak akan surut walaupun musim kemarau. Sebelum dijadikan sebagai tempat wisata, airnya mengalir hingga ke area persawahan di sekitarnya. Untuk menuju ke Waibeka ini dapat menempuh jalur darat dengan mudah, baik menggunakan kendaraan motor ataupun mobil. Jika dari Bandar Lampung sendiri hanya membutuhkan waktu perjalanan sekitar 45 hingga 60 menit saja.
Harga tiket masuk cukup murah, yaitu 2.000 saja per orang. Sementara untuk biaya parkirnya dikenakan tarif 10.000 untuk motor dan 25.000 untuk mobil. Lokasi pemandian ini buka setiap hari nih, dari jam 7 pagi hingga jam setengah 6 sore. Jadi nggak sampai malam ya teman-teman. Yang keempat, mata air Wai Tebing Cepa atau biasa disingkat WTC. Nah, kolam yang berasal dari mata air di bawah kaki Gunung Raja Basa yang bernama Wai Tebing Cepa ini beralamat di Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Wai Tebing Cepa terletak 77 km dari kota Bandar Lampung dan 24 km dari Pelabuhan Bakauheni. Lokasi persisnya sendiri, pemandian Wai Tebing Cepa berjarak kurang lebih 1 km dari pemukiman warga, serta melewati perkebunan dan persawahan. Walaupun begitu, Wai Tebing Cepa tidak pernah sepi. Bagi pengunjung yang membawa roda 4 harus memarkirkan kendaraannya 500 meter dari kolam pemandian, sehingga pengunjung harus berjalan kaki, karena untuk menuju lokasinya adalah jalan gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun jangan khawatir, banyak penjaga kok yang akan menjaga parkir kendaraan kalian hingga dipastikan aman tuh. Sedangkan bagi pengunjung roda 2 langsung dapat parkir di dekat area pemandian. Yang kelima, mata air Kedewaan. Bosan dengan rutinitas harian, tidak ada salahnya nih mengunjungi Pokon Bala, Kecamatan Baru Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Di sana, kalian dapat menikmati keindahan alam, areal persawahan, dan perbukitan. Lokasi tersebut kerap didatangi fotografer, baik kelas nasional dan internasional. Keindahan alam ini sama sekali bukan buatan manusia loh, jadi murni dari alam. Di sana kita bisa menikmati pemandangan matahari terbit. Nah, warga setempat menjelaskan banyak orang yang menyebutnya ini adalah sumber mata air Kedewaan. Disebut sumber mata air Kedewaan karena tepat di atas sumber mata air itu ada makam para raja dari kerajaan Skala Brak. Ini menurut mitos para warga ya. Nah, tanaman padi yang teraliri tetap subur meskipun di musim kemarau. Dan siapapun yang mandi atau meminum air dari sumber air ini, maka dipastikan akan tetap awet muda. Ini juga mitos dari warga setempat ya teman-teman. Untuk sampai ke lokasi ini, kalian harus menginjak lebih dari 1.000 anak tangga. Yang terakhir ada mata air Wai Jernih. Tawarkan nuansa menginap di tengah hutan dengan konsep alam pedesaan. Wai Jernih berlokasi di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandang, Kabupaten Kesawaran, Lampung. Wai Jernih ini lebih ke wisata alam teman-teman. Fasilitas yang ditawarkan antara lain ada cottage 2 unit, camping ground, ada kolam ikan untuk mancing, tentunya kolam renang yang airnya langsung dari mata air. Untuk tiket masuk sendiri, setiap pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar 5.000 dan 5.000 lagi jika ingin berenang. Namun buat kamu yang ingin ngecamp ada tambahan biaya 25.000 per tendanya. Dan untuk reservasi cottage yang kecil dikenakan biaya 550.000 dengan kapasitas 12 orang. Untuk yang besar dipatok dengan harga 800.000 dengan kapasitas 15 orang. Dan itu sudah all facility, bebas mau mandi dan dapat free untuk berenang. Kedepannya, pihak manajemen akan menambahkan beberapa fasilitas seperti saung dan cottage, namun tetap akan mempertahankan kondisi alam aslinya. Nah, itu dia beberapa wisata mata air yang kami rangkum. Nah, setelah melihat beberapa rangkuman dari kami, apakah kalian berminat untuk berkunjung ke salah satu mata air tersebut? Pastinya boleh tuh sekali-kali cobain, biar kalian gak bosan ke tempat wisata yang itu aja. Sekali lagi, kami mohon bantuannya bagi kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera menekan tombol subscribe. Karena dengan kalian menekan tombol tersebut,
Itu akan membantu kami lebih berkembang dalam menyajikan berbagai informasi dan tayangan yang berguna bagi kita semua. Oke, sekian dulu video kali ini dari kami Loteng India. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. See ya!